Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisatul Fadilah, T 2019-5080. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan kognitif anak usia dini, yaitu pengembangan geometri. Baik, kita langsung lanjut ke pembahasan. Yang pertama, pengertian perkembangan geometri. Pengembangan geometri adalah kemampuan yang berhubungan dengan pengembangan konsep, bentuk, dan ukuran. Pengertian geometri menurut Wikipedia ialah geometri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu geo yang berarti bumi dan metro yang berarti pengukuran. Adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, posisi relatif tokoh, dan sifat ruang. Sedangkan menurut Prihandoko Antonius mengungkapkan bahwa geometri merupakan salah satu sistem dalam matematika yang diawali oleh seluruh konsep pangkal, yaitu titik. Kemudian digunakan untuk membentuk garis, dan garis akan menyusun sebuah bidang. Pada bidang akan dapat mengkonstruksi macam-macam bangunan datar dan segi banyak. Segi banyak kemudian dapat dipergunakan untuk menyusun bangun dan ruang-ruang. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa geometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang bentuk, ruang, komposisi beserta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya, dan hubungan antara satu dan yang lainnya. Baik, yang B yaitu tujuan pengembangan geometri. Tujuan pengenalan geometri untuk anak usia dini dalam pandangan Sudaryanti, anak usia dini dapat mengembangkan aspek-aspek moral, fisik, emosi, serta mengembangkan kemampuan berpikir logis yang dapat dikembangkan secara menyeluruh dan optimal dengan cara pengenalan yang benar. Pengenalan matematika untuk anak usia dini meliputi aritmatematika, geometri, pecahan, pengukuran, dan pengolahan data. Kemampuan dasar matematika anak prasekolah berada pada praoperasional yang dalam perkembangannya anak mampu berpikir secara simbolis. Kemampuan tersebut dapat dilihat saat anak mampu membayangkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Hal tersebut berarti bahwa anak mampu berpikir secara konkret dan berfantasi dengan benda tersebut, walaupun benda aslinya tidak ada. Nah, pemahaman tersebut sejalan dengan perkembangan kemampuan konversi. Nah, baik, selanjutnya yang C yaitu manfaat pengembangan geometri. Menurut Alexander dalam tulisannya All About Unit Block Play, manfaat yang diperoleh anak melalui bermain geometri antara lain: yang pertama, pengembangan berhitung. Nah, pengembangan berhitung di sini mencakup simbolis dan penyajian, comparisons, pengolahan konsep, directionalis, berurutan, pemikiran yang berbeda, dan logika berpikir. Yang B, pengembangan fisik. Nah, pengembangan fisik di sini mencakup koordinasi, persepsi, visual, pengembangan motorik, orientasi spesial atau ruang, dan koordinasi motorik yang bagus. Yang C, sosial emosional, mencakup pengembangan kompetensi atau wewenang, kesuksesan harga diri, otonomi atau kemandirian, inisiatif, pemasaran, dan kerjasama atau negosiasi, kompromi, dan yang terakhir tanggung jawab. Yang D, kreativitas. Nah, kreativitas di sini mencakup asosiasi, hubungan, pemecahan masalah, mencari solusi baru, dan eksplorasi sensori. Yang E yaitu pengembangan matematika. Nah, pengembangan matematika di sini mencakup area, ukuran, order, ruang, bentuk, dan angka. Yang F, pemetaan pola. Nah, pemetaan pola di sini pemikiran, hubungan antar satuan, dan penjumlahan atau pengurangan. Yang G, yang terakhir yaitu keaksaraan. Keaksaraan di sini mencakup pemberian nama, kosakata, menceritakan kembali, mengarang cerita, membuat dan menggunakan lambang, dan yang terakhir menggunakan buku referensi dan menulis. Dengan pengembangan geometri akan membentuk anak mengenal bentuk, warna, ukuran, dan pola, serta dapat meningkatkan keterampilan kognitif, keterampilan motorik halus, dan keterampilan sosial, serta yang terakhir yaitu melatih logika.
Baik, di sini yang terakhir yaitu penjelasannya D. Prosedur dan metode permainan pengembangan geometri. Nah, setiap anak di sini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Prosedur pengembangan geometri di sini bergantung pada metode permainan pengembangan geometri yang hendak akan dikenalkan pada peserta didik. Sebagai contoh, di sini saya akan mengenalkan metode permainan puzzle geometri yang mana metodenya sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan berbagai jenis puzzle dengan berbagai gambar geometri. Kemudian, tuntunlah anak dengan memberikan kebebasan kepadanya untuk memilih gambar dan jenis puzzle yang mereka sukai. Nah, setelah itu, metode yang kedua yaitu setelah anak memilih puzzle sesuai kesukaannya, tuntunlah mereka dengan menanyakan bentuk dan gambar yang mereka pilih. Misal, puzzle geometri. Rangsang anak untuk terus berdialog. Dan yang C, setelah itu anak memasang dan mencocokkan kembali satu persatu kepingan hingga menjadi suatu bentuk yang utuh. Yang D, tantanglah anak untuk melakukannya lebih cepat dan lebih cepat lagi. Yang E, terakhir, ucapkan terima kasih dan berilah anak pujian agar mereka merasa disemangati. Baik, berikut keterkaitan antara permainan puzzle terhadap kemampuan anak dalam mengenal bentuk geometri. Nah, permainan puzzle geometri dapat mengenalkan anak pada konsep bentuk, ukuran, warna, dan pola. Menyusun puzzle bentuk geometri ini dapat meningkatkan pengembangan kognitif bagi anak. Keterampilan kognitif berkaitan dengan kemampuan belajar anak dalam memecahkan masalah. Selain itu, dapat meningkatkan keterampilan sosial bagi anak, melatih memori, mengasah keterampilan visuospasial, mengasah keterampilan motorik halus, melatih koordinasi mata dan tangan, dan meningkatkan rasa percaya diri pada anak, serta melatih kesabaran anak. Dengan permainan puzzle geometri, anak dapat belajar dengan cepat karena dapat langsung menyusun bentuk di atas papan yang sama bentuknya. Selain itu, anak juga dapat menyusun warna sesuai dengan urutannya, sehingga anak dapat mengenal bentuk geometri dengan benar dan menyenangkan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.